Ya, ada beberapa di situ bahkan pelatih Office 365, ada dari IGI. Tapi mungkin mereka tidak terlalu ini ya, tidak terlalu maksimal di bagian video pembelajaran. Dan akhirnya alhamdulillah setelah proses penilaian akhirnya video saya yang dipilih. Wah, makanya dari disitulah saya terpilih menjadi duta rumah belajar mewakili Sulawesi Selatan. Luar biasa. Kan ceritanya? Wow. Ini sebenarnya prestasi yang membanggakan buat Kota Parepare ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini dalam acara Posipa Podcast Sharing IGI Kota Parepare, Kiblat Guru Indonesia. Sekarang bersama kita di sini ada Pak Hairudin, SPD GR. Beliau alhamdulillah mengajar di SD Negeri 71. Kemudian beliau juga seorang duta rumah belajar, dan selain itu masih banyak kegiatan yang telah beliau lakukan selama ini. Nah, jujur saya lumayan penasaran dengan gelar beliau yang ada GR di belakangnya itu. Sepengetahuan saya sih gelar-gelar itu biasanya dimiliki oleh orang-orang hebat, guru-guru hebat. Bisa sedikit dijelaskan Pak Rudi tentang gelar Pak Rudi ini? Ya, yang gelar GR-nya. Ya. Jadi gelar GR ini sebenarnya didapat dari PPG. Nah, PPG itu kan ada PPG dalam jabatan, ada PPG dari SM3T. Kemarin kebetulan dapat rezeki diberikan kesempatan untuk mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2018 di Gorontalo. Wow, ternyata jauh ya Pak Rudi. Betul. Oke, nah pada saat itu Pak Rudi memang tempatnya itu hanya di Gorontalo atau ada di tempat lain begitu? Jadi PPG dalam jabatan itu yang menentukan itu semuanya dari pusat. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Sebenarnya ada pelaksananya kan, UNM juga ada di Makassar. Tapi Parepare saat itu dapat jatahnya di Gorontalo, makanya kami di Gorontalo. Iya. Jadi perwakilan dari Parepare itu hanya Pak Rudi? Ada 5. 5 dari Parepare. Bagus, good. Kemudian selain Pak Rudi ini gelarnya GR yang kita tahu bersama, terutama untuk guru Kota Parepare ya, Pak Rudi ini juga adalah seorang duta rumah belajar, gitu ya Pak Rudi. Dan yang luar biasa, sepengetahuan saya, duta rumah belajar itu kan sampai berlevel-level Pak Rudi. Iya, betul. Nah, bagaimana tuh ceritanya sampai awal mula sampai bisa langsung terjun ke DRB itu sendiri Pak Rudi? Ya, jadi sebenarnya panjang ceritanya Bu Rani. Tahun 2016 itu saya mulai ikut kegiatan lomba-lomba yang diadakan oleh Dikbud. Saat itu memang saya mendapatkan motivasi dan dorongan dari almarhum Muhammad Syukur Salman. Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba yang diadakan oleh GTK. Nah, saat itu saya mulai ikut di Inobel 2016. 2016, 17, 18 saya selalu ikut Inobel. Yang Inobel ini kan kita membuat inovasi pembelajaran kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis. Nah, di situ saya selalu lolos hanya cuma tahap pertama. 3 tahun berturut-turut saya cuma lolos tahap pertama. Nah, di tahun 2018 saat mengikuti Inobel itu, mengikuti kegiatan workshopnya, saya ketemu dengan salah satu guru hebat juga. Dia berasal dari Sumatera. Saat itu dia sedang mengikuti juga lomba, namanya lomba membatik, membuat bahan ajar berbasis TIK. Dia sedang membuat video pembelajaran. Nah, dari situ saya kan memang dari dulu suka buat video-video. Tapi kemampuan saya itu saya tidak tahu ternyata ada kaitannya bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, dunia pendidikan. Nah, di saat itu saya lihat ternyata ada lomba seperti ini. Sedangkan saya sangat suka membuat atau mengedit-edit video seperti itu. Akhirnya dari situ 2018 saya sudah mulai niatkan saya harus ikut tahun depan lomba ini. Nah, di tahun depannya 2019
saya mendapatkan informasi kalau ada sebuah lomba juga yang diadakan oleh Pustekon pada saat itu. Namanya pembatik. Oh iya. Awalnya saya kira lomba yang sama yang saya lihat di tahun 2018. Ternyata berbeda. Oh iya. Pembatik. Tapi yang melaksanakan dua-duanya sama-sama Pustekom pada saat itu. Pustekom saat itu namanya sekarang Pusdatin. Oh iya. Nah, saya coba ikut pembatik. Nah, pembatik ini ada 3 level pada saat itu 2019. Ada level pertama itu kita namanya literasi. Ya. Kemudian kreasi, level 2 dan level ketiga itu namanya implementasi. Oh, iya. Jadi saya memang sudah berniat. Dari dulu kan saya sudah sudah menggeluti nih dunia edit video. Okay. Sedangkan sekarang sudah diberikan kesempatan. Iya, betul. Ada kesempatan untuk mengaktualisasikan, mengeksplor apa yang saya sukai. Saya bukan ahli tapi memang gemar. Ya. Gemar di bagian IT edit begitu. Oke. Nah, di membatik ini di tahun 2019 itu memang full tugasnya itu adalah membuat video pembelajaran. Beda dengan tahun-tahun berikutnya, itu sudah ada tambahan namanya membuat multimedia pembelajaran interaktif, membuat aplikasi. Saat itu saya masih video pembelajaran. Dan saat daftar saya sangat yakin memang kalau saya bisa lolos. Kenapa? Karena saya melihat belum banyak guru yang melakukan hal tersebut. Betul. 2019 itu teknologi green screen yang digunakan itu belum banyak yang tahu. Tapi saya sudah menggunakan memang saat itu. Level 1 saya lolos, level 2 alhamdulillah lolos membuat video pembelajaran lolos. Level 3 itu lolos yang di level 2 itu sistem gugur. Sistem gugur kita cuma lolos 30 orang dari per provinsi. Wow, luar biasa ya. Kemudian di level 3 alhamdulillah masuk 30 besar. Wah. Dari tadi keyakinan saya sangat maksimal bisa berhasil. Setelah sampai di sana di kegiatannya, kita dikumpulkan 30 guru. Ya. Ternyata banyak guru-guru senior. Wah. Guru-guru yang itu jadi tantangan sendiri ya. Jadi awal memahami IT daripada saya. Saya jadi kendor semangatnya. Tapi setelah mengikuti prosesnya, saya ikhtiar saja. Sebenarnya sudah tidak berharap sekali setelah melihat teman-teman 30 besar itu kan dari seluruh daerah di Sulawesi Selatan. Alhasil ternyata memang kita dari situ saya pahami bahwa tidak semua orang itu memahami tidak semua orang itu memahami semuanya. Iya, betul. Ya. Jadi ada beberapa di situ bahkan pelatih Office 365, ada dari IGI. Tapi mungkin mereka tidak terlalu maksimal di bagian video pembelajaran. Dan akhirnya alhamdulillah setelah proses penilaian akhirnya video saya yang dipilih. Wah, makanya dari disitulah saya terpilih menjadi duta rumah belajar mewakili Sulawesi Selatan. Luar biasa. Wow. Ini sebenarnya prestasi yang membanggakan buat Kota Parepare ya. Ya, alhamdulillah. Ya, terutama untuk guru. Terkait masalah edit video itu Pak Rudi, saya awalnya menyangka Pak Rudi ini guru TIK loh. Sampai bisa mengedit sedemikian rupa dan sangat tidak saya sangka bahwa ternyata Pak Rudi ini guru kelas ya, guru SD. Luar biasa loh guru SD bisa ngedit video sampai kelihatannya itu kayak orang-orang yang sudah ahli dalam mengedit video. Nah, terkait tentang edit video ini, terkait tentang TIK ini, Pak Rudi dapat dari mana ilmu-ilmu itu? Ya, memang karena dasarnya hobi, dasarnya memang sesuai dengan minat mungkin ya. Sebenarnya tidak ada sih kiblat khusus untuk belajar seperti itu. Saya cuma apa yang saya butuhkan itu saya cari di YouTube. Jadi saya kebanyakan mencari di YouTube, lebih banyak di YouTube daripada browsing karena memang saya dasarnya tidak suka membaca.
Oh. Alhasil ada YouTube yang bisa memberikan informasi tanpa membaca, jadi saya kebanyakan gurunya dari YouTube. Oh, begitu ya. Oke, masih terkait dengan DRB ini Pak Rudi, saya jujur masih lumayan penasaran sih tentang DRB ini, karena ada bahasa Pak Rudi tadi katanya tingkat kesulitan DRB itu dari tahun ke tahun itu lumayan semakin meningkat ya. Jadi minta tolong mungkin Pak Rudi bisa jelaskan, siapa tahu ada teman-teman, rekan-rekan guru yang mau bergabung di DRB ini. Bagaimana tuh Pak Rudi? Ya, jadi memang proses seleksi DRB ini tuh ada 3 level, itu berdasarkan standar UNESCO. Ya. Kemudian proses pemilihan DRB itu dari tahun ke tahun memang ada perubahan, ada perbaikan. Kemudian dari segi tingkat kesulitan memang berbeda. Lebih semakin ke depan semakin sulit prosesnya. Tapi saya rasa semua kalau memang ada yang berminat semuanya bisa ikut. Dari tahun 2017 ini program DRB itu dari tahun 2017 itu angkatan pertama. Saat itu seleksinya tinggal dipilih dari perwakilan setiap provinsi. Tidak ada sistem seleksi secara massal atau secara banyak. Kemudian di 2018, 2019 itu prosesnya sama menggunakan tiga level tadi. Di 2020 itu sudah sampai 4 level. Jadi ada tambahan dari pihak Pusdatin sendiri menambahkan dari standar WHO itu 3 level ditambah menjadi 4 level. Tambahannya itu level namanya berbagi. Jadi kan level pertama tadi literasi, kemudian level kedua kreasi, kemudian level ketiga inovasi, kemudian level yang ditambahkan itu adalah level berbagi. Jadi maksudnya di sini setelah guru-guru memahami pemanfaatan IT itu diharapkan bisa berbagi ke rekan-rekan yang lain. Jadi di tahun 2020 ini yang sedang berjalan itu sekarang sedang berjalan di level 2. Nah, nanti ada level 3 dan level 4-nya. Jadi kalau misalnya ada yang berminat, dan saya berharap semuanya bisa sebenarnya mengikuti di ini, karena itu bisa menjadi standarisasi, sertifikatnya bisa menjadi standarisasi buat kita bagaimana tingkat kemampuan kita atau pemahaman kita tentang IT. Nanti 2021 ada lagi, insya Allah kalau ada yang mau ikut. Sepengetahuan saya Pak Rudi, kalau di level 2 itu kan kreasi menurut Pak Rudi tadi. Jadi di situ mungkin pembuatan video ya. Kemudian di tahap inovasi itu apa yang dilakukan di situ? Di kreasi itu kan di tahun 2019 waktu saya itu kreasi, kita mengkreasikan sebuah video pembelajaran. Baik, masih masalah DRB ya. Masih terkait tentang DRB, karena saya tahu, kita semua tahu, pemirsa pasti juga masih banyak yang mau bertanya-tanya tentang DRB ini. Kali aja di antara guru-guru kita di Kota Parepare khususnya ada yang mau sebenarnya mengikuti DRB, cuman takut, masih juga kekurangan informasi, apalagi ada bahasa Pak Rudi tadi terkait tentang level-level DRB ini yang semakin tahun semakin menyulitkan atau sulit gitu. Jadi bagaimana tentang ini Pak Rudi? Jadi memang sebenarnya leveling itu leveling yang diterapkan di proses perekrutan DRB itu mengacu pada standar UNESCO. Jadi 3 level itu memang mengacu pada standar UNESCO. Teman-teman kalau ingin bergabung, kalau sudah mendapatkan 3 sertifikat ini, 3 sertifikat leveling ini, otomatis minimal kita punya standarisasi pengetahuan kita terkait dengan teknologi pendidikan. Jadi memang sangat diharapkan teman-teman itu bisa bergabung atau mengikuti kegiatan ini. Karena nama seleksi dari Duta Rumah Belajar itu namanya pembatik. Jadi sebenarnya Duta Rumah Belajar itu cuma bonusnya. Jadi prosesnya itu yang penting. Mulai dari level 1, level 2, level 3. Nah, sekarang di tahun 2020 yang sedang berjalan itu levelnya ditambah. Jadi ada level 4 namanya, itu levelnya berbagi. Jadi setelah menguasai 3 level ini, rekan-rekan guru itu diharapkan bisa berbagi. Apa yang mereka dapatkan dari level 3 level ini bisa dibagikan ke rekan-rekan guru yang lainnya. Jadi
walaupun misalnya tahapannya dari tahun ke tahun itu bertambah sulit, tapi saya rasa itu tidak masalah karena kalau saya lihat perkembangan ya di dunia teknologi, aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk yang pertama untuk editing video itu jauh lebih perkembangannya sangat bagus sampai saat ini, karena di 2019 itu waktu saya membuat video pembelajaran itu masih sangat terbatas aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Nah saat ini itu sampai sekarang saat ini bahkan kan bisa di HP kan, bisa diedit. Dulu itu kebanyakan masih menggunakan laptop. Nah sekarang sudah di HP, sudah banyak fitur-fitur tambahan juga. Jadi saya rasa tidak ada alasan kalau memang teman-teman atau rekan-rekan guru memiliki kemampuan atau tidak memiliki kemampuan tapi mau ada keinginan, silakan bergabung. Sangat diharapkan untuk teman-teman bergabung di kegiatan pembatik ini. Nah sekarang Pak Rudi, saya tahu ada sebagian besar dari teman-teman kita ini rekan-rekan guru yang sebenarnya pernah ikut misalnya di level 1 ataukah pernah ikut di level 2 tapi tersendat. Mungkin ada kegiatan lain kah atau ada apakah? Nah, apa sebenarnya kiat-kiat apa yang bisa kami terapkan atau kami lakukan sehingga bisa istiqomah seperti Pak Rudi ini, bisa betul-betul mengikuti alurnya sampai selesai gitu ya. Ya, jadi memang dari pertama tadi kan saya sampaikan bahwa waktu saya sebelum saya mengikuti kegiatan DRB ini saya memang sudah ambisi sekali. Betul, ya. Mau karena memang ada hobi saya mengedit video dan ternyata ada yang kegiatannya dilombakan. Jadi memang saya dari awal sudah berniat untuk mengikuti kegiatan ini. Yang paling penting sih sebenarnya kemauan. Jadi kalau ada mau pasti kan ada jalan. Iya, betul. Nah, jadi intinya kemauan. Dan sebenarnya rekan-rekan guru saya sangat terbuka, saya pribadi sangat terbuka. Kalau misalnya di Kota Parepare ini kita mau rekan-rekan guru nanti kita mulailah di tahun 2022 ya kalau ada kegiatan pembatik. Mulai dari level 2, karena level 2 itu kan ada produk yang dibuat. Di level 1 kan cuma sekedar literasi ya, kita belajar mandiri terkait dengan TIK. Nah di level 2 itu sudah ada produk. Saya bahkan terbuka untuk membimbing teman-teman sampai kalau memang ada yang berniat mau selesaikan sampai akhir, kita akan bisa buat satu grup dibimbing sampai selesai ini kegiatan pembatik sampai level 4 kalau luar biasa, mantap nih Pak Rudi. Ditunggu itu janjinya Pak Rudi ya. Nah kemudian terkait tentang DRB, selain DRB ada lagi bahwa Pak Rudi ini berkecimpung atau baru-baru mengikuti Google Master Trainer ya. Oh ya. Ya. Bisa sedikit dijelaskan Pak Rudi bagaimana awal mula Pak Rudi sampai bisa ikut dalam kegiatan ini? Oh ya, jadi memang program Google Master Trainer itu atau Google Certified Educator namanya, yang dilaksanakan oleh Revo itu kerjasama dengan Kemendikbud. Ini adalah program untuk mensosialisasikan akun belajar ID. Ya, jadi memang sengaja Kemendikbud itu bekerja sama dengan Revo, salah satu partner Google, untuk melatih guru-guru agar dapat nanti guru-guru ini bisa juga melatih guru lain. Oh, begitu. Jadi sekarang sudah ada beberapa angkatan Google Master Trainer ini itu pada saat batch 1 dan batch 2 itu memang khusus untuk DRB. Jadi batch 1 itu hari batch 1 saya ikutnya di batch 2 karena batch 1 itu tidak sempat mendaftar. Lanjut Pak Rudi, mungkin bisa dijelaskan secara ini singkat saja ya, bagaimana untuk masuk ikut bergabung di dalam wadah ini. Apakah dia terintegrasi dengan DRB atau bagaimana tuh? Ya, jadi memang saat ini kan pemerintah itu meluncurkan program akun belajar.id. Nah, untuk mensosialisasikan akun belajar.id itu pemerintah bekerja sama dengan Revo, salah satu partner Google di Indonesia. Nah, Revo ini mengadakan program namanya Google Master Trainer. Nanti lulusannya itu namanya Google Certified Educator. Nah, ada level 1, level 2 dan nanti bahkan sampai level 3. Nah, di level 1 kemarin itu dimulai dari batch itu kan ada batchnya ya, ada istilahnya
tahapan Iya. ininya, gelombang-gelombangnya. Oh, Nah, baik. batch 1 kemarin itu memang dikhususkan untuk DRB dan PTP dari Pusdatin. Jadi memang tertutup seleksinya. Sampai batch 2. Nah, kemarin kebetulan saya mengikuti yang batch 2-nya. Nah, di batch 3 itu kan sudah terbuka untuk umum. Nah, mulai kemarin ada juga salah satu guru di Parepare juga ikut. Kemudian batch 4 dibuka lagi secara umum lagi, lebih banyak lagi diterima. Nah, karena memang yang diharapkan dari program ini itu lebih banyak guru yang memahami bagaimana pemanfaatan Google Workspace for Education ini untuk pembelajaran. Karena kan kita sekarang diberikan akses gratis dari pemerintah untuk memanfaatkan Google Workspace for Education ini melalui akun belajar.id. Tadi seperti itu, Bu. Oke. Nah, terkait Google Workspace ini sendiri, menurut Pak Rudi, apakah Google Workspace ini betul-betul sangat dibutuhkan oleh guru-guru kita sekarang ini, apalagi di masa pandemi kira-kira? Ya, yang pasti jelas, itu sangat jelas itu dibutuhkan karena memang sebenarnya Google Workspace ini akun belajar ID ini kan Google Workspace itu bisa digunakan akun Gmail biasa ya. Tapi kalau kita menggunakan akun belajar.id itu ada lebih banyak kelebihannya dibandingkan kita pakai Google biasa. Baik, Pak Rudi. Bagaimana nih sekarang kegiatan-kegiatan Pak Rudi di masa pandemi ini? Apa ada sesuatu hal yang bisa dibagikan ke teman-teman, rekan-rekan pendidik terutama? Ya, jadi memang saat ini di masa pandemi saya fokus itu pengembangan pemanfaatan IT dalam pembelajaran jarak jauh. Utamanya pemanfaatan Google Workspace for Education sesuai dengan tadi kegiatannya di GMT. Saya masih aktif untuk memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan guru untuk memanfaatkan akun belajar.id ini. Nah, selain itu saya juga saat ini sedang konsentrasi juga mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi berbasis Android yang juga nanti bisa dijalankan sebenarnya melalui browser di PC, di laptop, di Android, bisa juga langsung di browser dijalankan. Jadi sementara saya sedang mengembangkan itu. Dan kebetulan memang ada kegiatannya yang ada lombanya yang diikuti. Oke, baik Pak Rudi. Rekan-rekan sekalian, pemirsa di rumah, sungguh luar biasa ya. Dan juga sebenarnya suatu kebanggaan buat saya bisa mendampingi Pak Rudi di sini, bisa bertanya langsung terkait tentang kegiatan-kegiatan yang telah Pak Rudi laksanakan selama ini. Nah, Pak Rudi, ada beberapa hal yang saya ambil dari pembahasan kita hari ini, dari percakapan kita hari ini, bahwa ikuti atau ambil semua peluang yang ada ya Pak Rudi. Pokoknya selama kita bisa istiqomah ya. Nah, kata istiqomah ini yang saya ambil sebenarnya, jujur, yang saya bisa petik dari Pak Rudi. Karena beberapa kegiatan Pak Rudi itu betul-betul bisa istiqomah, bisa mengikuti level-levelnya secara teratur. Oke Pak Rudi, terima kasih atas kebersamaan ini. Mudah-mudahan Pak Rudi tidak bosan-bosannya berada di podcast kita ya. Iya, oke. Terima kasih bersama kami Posipa Podcast Sharing Igi Kota Parepare, Kiblat Guru Indonesia. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi